Halo sahabat Kikfasis, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan channel Kikfasis, channel yang memuat edukasi dan musik. Dimulai dari tahun 1933, Hitler dan rezim Nazinya menegakkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi dan mengecualikan orang Yahudi dalam masyarakat Jerman. Bagi Nazi, hukum tersebut menjadi penerapan pandangan hidup bangsa Arya atau ras asli Jerman. Antara 1939 sampai 1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian 6 juta Yahudi. Genosida tersebut dicap sebagai solusi akhir Hitler terhadap Yahudi yang di kemudian hari dikenal dengan Holocaust. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang genosida yang dilakukan Nazi terhadap Yahudi, yaitu Holocaust. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Check it out. Holocaust adalah genosida terhadap kurang lebih 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia II. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa, sekitar 2/3-nya menjadi korban Holocaust. Beberapa pakar lainnya berpendapat bahwa definisi Holocaust adalah genosida Nazi Jerman yang tidak hanya terhadap Yahudi saja, tapi meliputi pembantaian lainnya yang diantaranya pembantaian orang Rom, komunis, tawanan perang Soviet, warga Polandia, warga Soviet, homoseksual, orang cacat, saksi Yehova, musuh politik dan keagamaan, dan korban lainnya yang terlepas apakah mereka berasal dari etnis Jerman atau bukan. Definisi yang kedua ini adalah definisi yang paling umum digunakan sejak akhir Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Jika menggunakan definisi yang kedua ini, maka jumlah keseluruhan korban Holocaust adalah 11 hingga 17 juta jiwa. Penyiksaan dan genosida Holocaust dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, melalui sistem hukum untuk menghapuskan keberadaan orang Yahudi dari masyarakat sipil. Salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah hukum Nuremberg yang diberlakukan di Jerman Nazi bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia II. Kaum Yahudi dipaksa untuk tinggal di kamp konsentrasi yang didirikan. Di dalam kamp, para tahanan diharuskan melakukan kerja paksa, salah satunya dalam bidang konstruksi. Para tahanan di dalamnya banyak yang mati akibat kelelahan, penyakit, dan eksperimen medis Nazi Jerman. Ketika Nazi Jerman menaklukkan wilayah baru di Eropa Timur, satuan khusus yang disebut Einsatzgruppen, mereka membantai musuh-musuh politik melalui pembakaran massal. Nazi memerintahkan orang Yahudi dan Roma untuk dikurung di ghetto sebelum dipindahkan dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka secara sistematis dibunuh di dalam kamar gas yang ada di kamp tersebut. Sebagian besar sejarawan mengklaim bahwa penduduk sipil Jerman tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahnya, khususnya yang terjadi di kamp konsentrasi yang terletak di luar Jerman di daerah yang diduduki oleh Nazi. Akan tetapi, sejarawan lainnya mengklaim bahwa pemerintah secara terbuka mengumumkan konspirasi melalui media dan warga sipil mengetahui setiap aspek kecuali penggunaan kamar gas untuk pemusnahan massal. Bukti sejarah yang signifikan menunjukkan gagasan bahwa sebagian besar korban Holocaust sebelum dikirim ke kamp konsentrasi, mereka tidak mengetahui nasib yang menanti. Mereka hanya meyakini bahwa mereka akan diberi tempat tinggal yang baru oleh Nazi Jerman. Adapun jumlah korban itu akan tergantung pada penggunaan definisi Holocaust para pakar. Jika mendefinisikan Holocaust hanya pembantaian terhadap kelompok Yahudi Eropa saja, maka korbannya adalah 6 juta atau 2/3 populasi Yahudi di Eropa. 6 juta tersebut secara rinci adalah 1 juta anak Yahudi, 2 juta wanita Yahudi, dan 3 juta pria Yahudi.
Adapun jumlah korban, jika kita mengambil definisi yang lebih luas atau menganggap korban Holocaust bukan hanya genosida terhadap kelompok Yahudi saja, maka tercatat jumlah korban adalah 11 juta orang lebih. Secara rinci, dari 11 juta orang ini adalah 6 juta orang Yahudi, 2 juta tahanan perang Soviet, 2 juta etnis Polandia, 1,5 juta orang Romani, 200.000 orang cacat, pembangkang politik dan keagamaan, 15.000 kaum homoseksual, dan 5.000 saksi-saksi Yehova. Definisi yang lebih luas lagi menyatakan bahwa 6 juta warga Soviet juga menjadi korban, sehingga meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 17 juta jiwa. Itulah kisah tentang Holocaust yang terjadi di Perang Dunia II yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Bagaimana tanggapan sahabat tentang Holocaust? Tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sehat selalu saudaraku. Di sini negeri kami tempat paling terhampar, samudranya kaya.